Saat seseorang sakit, hal yang pertama kali ia lakukan biasanya adalah meminum obat. Tetapi, bagaimana jika satu dunia sakit seperti saat pandemi COVID-19? Yang kita butuhkan bukan hanya obat saja, tetapi vaksin. Mengapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Hilma dari kelompok 2 kelas 12A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjanjikan sejumlah informasi mengenai bioteknologi vaksin. Tetapi sebelum ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang lain, yaitu Aulia Mailanza, Ilham Permana, Resti, Rismawati, dan Yosi Febriani. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita mengalami pandemi, yang kita butuhkan adalah vaksin. Vaksin adalah suatu preparat biologis yang apabila diberikan kepada orang yang sehat, tubuh orang tersebut akan membentuk antibodi spesifik sehingga apabila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit karena vaksin dirancang untuk mengenali dan melawan patogen sebelum infeksi terjadi. Mengapa vaksin itu penting? Jawabannya, karena vaksin dapat membentuk herd immunity. Ketika herd immunity tercipta, maka suatu populasi akan terlindungi, sehingga pandemi akan hilang dengan sendirinya karena virus sulit menemukan host atau inang untuk membuatnya tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya adalah metode pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembuatan vaksin. Yang pertama adalah metode berbasis virus murni, yang kedua berbasis viral vektor, dan yang terakhir berbasis mRNA atau messenger RNA. Langsung ke yang pertama, yaitu metode pembuatan vaksin berbasis virus murni. Vaksin berbasis virus murni adalah jenis vaksin yang menggunakan virus yang telah diinaktivasi atau dimatikan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Tahapan pembuatannya dimulai dari isolasi dan identifikasi virus. Pada tahap ini, virus akan diisolasi dan diperbanyak menggunakan teknik kultur sel, kemudian dimurnikan dengan teknik sentrifugasi atau filtrasi untuk menghilangkan kontaminan. Tahapan yang kedua adalah inaktivasi virus. Pada tahap ini, virus diinaktivasi atau dimatikan menggunakan bahan kimia sehingga tidak bisa berkembang biak, tetapi masih mampu merangsang sistem imun. Selanjutnya adalah tahap formulasi. Di tahap ini, virus akan dicampur dengan larutan buffer dan stabilizer untuk menjaga efektivitasnya. Selain itu, adjuvan seperti aluminium hidroksida juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan respon imun. Setelah tahapan formulasi, vaksin akan masuk ke tahap praklinis dan uji klinis. Di tahap praklinis, sejumlah vaksin akan digunakan kepada binatang untuk diuji keefektifannya. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif tetapi juga aman. Setelah tahap preklinis, barulah tahap uji klinis dapat dilaksanakan. Dan tahap ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3. Di uji klinis fase 1, peneliti akan melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Kemudian di uji klinis fase 2, akan dilibatkan ratusan subjek uji coba dengan hal yang menjadi fokus adalah menentukan dosis yang tepat. Kemudian, di uji klinis fase 3, 1000 subjek uji coba akan dilibatkan dan hal yang menjadi fokus adalah keamanan vaksin dalam populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu produksi massal dan distribusi. Jika lolos uji klinis, vaksin akan diproduksi dalam skala besar di fasilitas khusus dengan kontrol kualitas yang ketat. Dan setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang dan didistribusikan secara skala besar. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode pembuatan vaksin berbasis mRNA. Vaksin berbasis mRNA adalah jenis vaksin yang menggunakan materi genetik berupa messenger RNA untuk mengajarkan tubuh cara menghasilkan protein tertentu yang dapat merangsang respon imun. Di dalam suatu virus, terdapat protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh virus tersebut untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya menjadi lebih menular.
Jika kita dapat membuat tubuh kita kebal terhadap protein ini, maka tubuh kita juga akan kebal terhadap virus tersebut secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh para peneliti vaksin mRNA adalah mengambil bagian dari DNA virus tersebut yang mengandung blueprint untuk protein ini, kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Tahapan pembuatan vaksin berbasis mRNA dimulai dari identifikasi target virus. Peneliti pertama-tama akan mengidentifikasi bagian dari virus yang dapat digunakan untuk memicu respon imun. Kemudian, tahapan yang kedua adalah desain mRNA. Setelah menentukan target, peneliti akan merancang urutan mRNA yang membawa informasi genetik untuk memproduksi protein target tersebut. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah sintesis mRNA. Pada tahapan ini, urutan mRNA yang telah dirancang akan disintesis oleh peneliti, dan peneliti akan melakukan modifikasi agar mRNA menjadi lebih stabil. Selanjutnya adalah tahapan membungkus mRNA dengan pembungkus lipid nanopartikel. Karena mRNA adalah molekul yang rapuh, mudah rusak, rentan terhadap degradasi dan sulit masuk ke dalam sel, jadi ia dilapisi oleh LNP yang melindungi dan membantunya menembus membran sel dengan lebih efisien. Kemudian setelah itu, vaksin akan melewati tahap praklinis dan uji klinis. Lalu pada tahap terakhir, yaitu tahap produksi massal dan distribusi, jika lolos uji klinis, vaksin ini akan diproduksi dalam reaktor besar dengan kontrol kualitas yang ketat. Dan pada saat didistribusikan, vaksin ini harus berada pada suhu di antara -20 hingga -80 derajat untuk menjaga stabilitasnya. Dan metode yang terakhir adalah metode pembuatan vaksin berbasis viral vektor. Berbeda dengan metode inactivated virus, metode viral vektor ini menggunakan virus yang masih hidup tetapi relatif lemah, seperti adenovirus. Tahapan pembuatannya dimulai dari rekayasa adenovirus. Gen yang mengkode protein dari patogen akan dimasukkan ke dalam vektor menggunakan teknologi rekombinan DNA. Di sini, adenovirus berfungsi sebagai vektor yang akan mengangkut gen target ke dalam sel manusia. Kemudian di tahapan yang kedua, vektor akan diperbanyak menggunakan teknik kultur sel khusus yang mengandung gen tambahan untuk membantu replikasi virus. Nah, hasilnya akan dimurnikan menggunakan teknik ultrafiltrasi dan kromatografi untuk menghilangkan kontaminan. Tahapan selanjutnya adalah formulasi. Setelah pemurnian, virus akan dicampur dengan stabilisator untuk menjaga stabilitas vaksin selama penyimpanan, dan vaksin dapat disimpan dalam kondisi beku atau cair tergantung pada formulasi akhir. Kemudian setelah itu, vaksin akan melewati tahap praklinis dan uji klinis, hingga tahap terakhir yaitu produksi massal dan distribusi. Setelah disetujui, vaksin diproduksi dalam bioreaktor besar dengan kontrol kualitas yang ketat, dan setelah dikemas, vaksin didistribusikan ke fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan rantai dinginnya jika diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.